Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang homomorfisme. Jadi, apa itu homomorfisme? Homomorfisme ini adalah pemetaan ya, sebenarnya dari dua buah grup yang mempunyai sifat tertentu. Ya. Jadi kan karena grup itu adalah pada dasarnya dibentuk dari sebuah himpunan, maka dia bisa dipetakan. Untuk operasinya ini tidak harus sama. Misalkan di grup yang pertama saya punya operasinya penjumlahan, di grup kedua saya punya operasinya perkalian, kemudian dia memenuhi dari definisi dari homomorfisme itu sendiri, maka dia bisa disebut sebagai homomorfisme. Oke, jadi di sini kita akan berikan terlebih dahulu definisi dari homomorfisme. Oke, saya pakai. Oke, ini sepertinya habis ya. Oke, jadi pada dasarnya karena dia pemetaan, maka nanti kita juga akan bisa menentukan apakah si homomorfismenya ini injektif atau si homomorfismenya ini merupakan fungsi bijektif dan atau homomorfismenya ini merupakan bijektif. Tapi homomorfisme ini tidak harus merupakan injektif, surjektif ataupun bijektif. Ya, jadi homomorfisme ini hanya sebuah pemetaan dengan sebuah aksioma gitu kan ya. Oke. Oke, di sini kita akan berikan definisi dan juga nanti kita akan berikan contohnya ya. Oke, kita akan berikan definisi terlebih dahulu di sini ya. Bentar, saya agak besarkan. Oke, atau mungkin tetap kecil aja. Oke, definisi. Ya, di sini diberikan G dengan operasi bintang ya, dan H dengan operasi bundaran adalah grup. Oke, pemetaan F dari G ke H disebut homomorfisme jika untuk setiap A, B di G maka berlaku di sini F A bintang B akan sama dengan FA bundaran FB. Jadi bisa diperhatikan ya di sini yang pertama pakai operasi pada si G-nya ya atau di domainnya. Kemudian yang sebelah kanan yang kita pakai operasi biner yang di H-nya. Oke, sekarang kita akan ke contoh soal. Contoh yang pertama di sini. Ya. Jadi misal saya punya R terhadap operasi penjumlahan ya, dan R R positif aja ya di sini. Terhadap operasi perkalian saya pakai titik ya di sini. Adalah grup. No. Bukan grup ya. Oke. Saya tulisnya di sini R tanpa 0 aja ya. Ya.
terhadap operasi perkalian. Nah, kita perhatikan ya, ini sama dengan R bilangan real tanpa 0. Ya, adalah grup. Oke, kemudian kita punya kemudian pemeta didefinisikan ya. Didefinisikan pemetaan dari F, ini R ke R tan bintang. Nah, di sini kalau saya punya X, maka di sini petanya akan menjadi E pangkat X, gitu kan ya. Nah, kemudian di sini adalah apakah F merupakan homomorfisme. Nah, ini cukup mudah sekali ya. Jadi di sini untuk penyelesaiannya kita hanya perlu membuktikan yang bagian ini saja. Oke. Yang bagian sini saja. Jadi di sini kita akan buktikan untuk ambil sebarang ya. Ambil sebarang. Oke. X, Y misalkan di R, maka ya F X ditambah Y, ya perhatikan ini akan jadi satu kesatuan ya, jadi ini akan jadi cuma E X ditambah dengan Y. Oke. Nah, ini karena penjumlahan jadi kita bisa EX dikalikan dengan EY. Nah, kita tahu bahwa EX itu adalah petanya dari X. Maka di sini bisa kita pakai jadi Fx, kemudian jadi di sini bisa ditulis sebagai Fy. Karena sudah sesuai dengan definisinya, maka dapat disimpulkan jadi di sini adalah F homomorfisme. Ya. Jadi terbukti untuk soal yang pertama. Oke, sekarang kita coba lagi untuk contoh soal yang kedua. Nah, bagaimana contoh yang kedua ini? Contoh yang kedua, misalkan di sini saya pakai Z ya. Oke, misal atau tetap pakai R ya. Misal kita punya di sini adalah R terhadap atau Z ya. Saya pakai Z aja. Di sini kita sudah pakai R. Misal Z terhadap operasi penjumlahan ini adalah grup. Nah, saya sama-sama pakai Z-nya ya ini. Didefinisikan pemetaan dari F Z ke Z. Ya, kalau saya punya X, maka di sini adalah petanya adalah X kuadrat. Nah, pertanyaannya adalah apakah F merupakan homomorfisme? Oke, kita akan ke bukti. Ya, jadi saya akan ambil 2 lagi ya. Ambil sebarang X, Y di Z.
Ya, maka di sini adalah fx ditambah dengan y. Berarti ini kan kita akan kuadratkan ya, x ditambah dengan y dikuadratkan seperti ini kan ya. Oke. Berarti ini akan sama dengan apa? X kuadrat ditambah 2xy ditambah dengan y kuadrat. Oke. Lalu yang bagian satunya kita akan punya apa? F X ditambah dengan Fy. Ini akan sama dengan apa? X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Sehingga apa? Sehingga di sini kita bisa dapatkan bahwa Fx ditambah dengan Y ini tidak sama dengan Fx ditambah dengan Fy. Sehingga apa? Sehingga mengakibatkan F ini adalah bukan homomorfisme. Nah, kita akan ke soal yang ketiga. Ya, diberikan ini masih sama ya. Saya pakai Z terhadap operasi penjumlahan dan Z modulo 2 terhadap operasi penjumlahan juga merupakan grup kan ya. Kemudian didefinisikan pemetaan. Dan dari sini F Z ke Z2. Ya, kalau saya punya X di sini maka petanya adalah X kuadrat ya, tapi di sini modulo 2 ya. Perhatikan. Oke, pertanyaannya adalah apakah F merupakan homomorfisme? Nah, di sini juga sangat mudah kita akan ambil ya. Ini sama kayak soal yang sebelumnya, cuma beda di himpunannya aja. Ya, X, Y ini di Z. Sehingga apa? Di sini kita akan punya X plus Y akan sama dengan X ditambah dengan Y dikuadratkan. Ya, berarti di sini sama dengan X kuadrat ditambah dengan 2xy ditambah dengan y kuadrat. Tapi ingat bahwa yang di sebelah kanannya ini dia adalah merupakan modulo 2, maka di sini di Z2 dia akan sama dengan 0. Sehingga apa? Bisa saya tulis sebagai x kuadrat ditambah dengan 0 ditambah dengan y kuadrat. Maka di sini akan sama dengan X kuadrat karena identitas terhadap operasi penjumlahan itu adalah 0, maka di sini X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat. Maka di sini bisa saya tulis sebagai Fx ditambah dengan Fy. Ya. Jadi apa? Jadi terbukti bahwa si F-nya ini adalah homomorfisme. Oke, terima kasih dan semoga bermanfaat.